Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sobat Tania, bagaimana nih kabarnya? Nah, pagi ini kita kedatangan nih tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini sudah menguasai di bidang marketing dan sales. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Saila Fitriani dari kelas 11 BDW 1. Sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan, monggo diperkenalkan. Oke. Apa namanya tadi podcastnya? Tania. Oh ya, Tania podcast ya. Jadi perkenalkan, nama saya lengkap Selamat Duyanto ya. Sedikit profil mungkin saya Sri Tuban ya. Sri Tuban lahir 40 tahun yang lalu. Kalau secara riwayat pendidikan terakhir saya di Universitas Dr. Sutomo Surabaya jurusan manajemen, dan terkait pengalaman kerja, jadi pernah 2 tahun di retail di supermarket ya. Terus setelah itu masih di retail juga di PT Betul Prima sebagai sales. Terus setelah itu di PT Casmi Cahaya Sakti Putih Trago, dulu distributor Olympic Furniture. Terus yang barusan di Yamaha ya, PT Surya Timur Sari Jatim sebagai shop manager, dan saat ini sebagai owner dan juga merangkap marketing Central Processing ya, cutting center. Jadi kira-kira seperti itu Mbak perkenalannya. Keren sekali ya teman-teman. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi yang sudah bersedia datang ke podcast Tania ini. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, apa sih pandangan Bapak tentang seorang sales itu? Atau profesi seorang sales? Ini pertanyaan cukup klasik ya, artinya klasik itu banyak dipertanyakan oleh orang banyak. Jadi banyak orang menilai pekerjaan sales itu adalah pekerjaan yang mentok, artinya kalau sudah tidak terima di bidang yang lain itu baru ke salesman. Itu banyak sekali, bahkan angkatan muda-muda yang baru lulus kuliah itu cukup mudah menjadi sales. Tapi bagi saya dunia sales atau marketing itu cukup memberikan peluang yang cukup luas ya, karena banyak sekali variabel di dalamnya, sehingga bagi orang yang suka challenging, yang suka tantangan, pasti akan enjoy dan bisa menikmati dunia sales, karena dari situ kita bisa memperkenalkan sebuah produk, kita bisa menjual produk, dan terutama bagaimana kita membangun network, membangun jaringan dengan customer kita, karena nanti salesman itu atau sales itu adalah bagaimana kita membentuk personality yang nyaman, personality yang humble kepada semua orang, dan ini akan berlanjut terus nanti. Tidak hanya mungkin saat kita menjual suatu produk, dan suatu saat pasti kalaupun kita ternyata bisa berwirausaha, pasti sudah punya network atau jaringan, akses yang cukup luas untuk bisa memasarkan usaha kita. Jadi pandangan saya secara umum, sales itu bagi beberapa orang adalah satu pekerjaan yang mentok. Artinya kalau profesi lain sudah tidak ada, baru mau ke sales. Sales itu dinilai adalah pekerjaan rendahan. Jadi banyak dulu waktu saya masih jadi manajer di Yamaha, begitu kita buka lowongan sales, orang itu sudah berpikirnya waktu sales begitu. Padahal sebenarnya buat teman-teman, adik-adik saya semua, sales atau marketing itu memberikan banyak sekali peluang yang luar biasa, baik di pengembangan diri, baik di pengembangan karir, bahkan mungkin pengembangan ekonomi buat adik-adik semuanya gitu. Nah, berarti sales itu bukan hanya menjual dan menawarkan sebuah produk. Nah, Pak, selama menjalani bidang sales itu, tanggung jawab apa yang Bapak jalankan sebagai seorang sales itu, Pak? Oke, kebetulan saya pernah menjadi sales, dan saya juga pernah memimpin divisi sales, sehingga itu treatmentnya pasti berbeda-beda. Kalau kita sebagai salesman tentunya sales itu pasti ada namanya target. Itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat itu antara piring sama nasinya. Artinya kalau kita menjadi sales pasti ada target angka, target omset yang harus diraih ya. Jadi itu nanti dari target itu bagaimana kita bisa achieve ya, bisa mencapai target itu. Kalau kita sebagai sales
kalau kita mau mencapai target itu ya banyak hal yang dilakukan. Nanti ada salesman tools-nya itu banyak sekali. Mungkin kalau dijelasin itu cukup dalam satu semester ya. Jadi salesman tools-nya itu sangat banyak sekali. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mencapai target itu tergantung nanti produk yang kita jual itu apa. Kalau dalam hal kita mengelola tim salesman, jadi kita harus mampu bagaimana target total secara cabang kita itu kita breakdown kepada semua salesman itu nanti kira-kira di ABCD-nya berapa, dan itu kita nanti akan melakukan apa itu coaching atau melakukan training ya, jadi termasuk juga nanti bagaimana kita terkadang kita harus tandem juga ikut kegiatan salesman dia, ikut kanvas dan lain-lain. Itu kalau kita sebagai pemimpin dalam sebuah tim salesman. Jadi intinya adalah kalau kita bicara sales itu pasti ada namanya target. Target itu bisa target unit, ada target value, ada target market share, banyak sekali, atau bahkan mungkin target profit. Jadi ini kalau dikembangkan cukup banyak. Nah, artinya sebagai sales yang baik, bagaimana kita bisa achieve terhadap target yang diberikan kepada kita. Jadi seperti itu. Berarti seorang sales itu harus mencapai target yang telah ditetapkan sama perusahaan. Iya, jadi responsibility dari kita sebagai sales atau tanggung jawab kita sebagai sales itu adalah bagaimana kita bisa mencapai target. Tapi dalam penentuan target tentunya terkadang ya prinsip target kalau menurut saya itu kan yang pertama harus reasonable, harus masuk akal. Artinya dalam 1 bulan ini kita bisa mau mencapai berapa unit atau berapa miliar rupiah, dan harus measurable, harus terukur juga. Kita memberikan pembebanan target atau kita dibebankan target yang tidak masuk akal atau itu tidak terukur secara otomatis, kemungkinan atau opportunity untuk kita mencapai target itu akan sangat kecil sekali. Jadi target adalah tanggung jawab dari sales. Bagi saya ya, dan beberapa sales ini, target bukanlah beban, tapi target adalah tantangan. Nah, ngomong tentang tantangan apa Pak yang Bapak lakukan selama ini atau Bapak hadapi selama menjadi seorang sales Pak, yang mungkin sangat berkesan? Kalau tantangan itu banyak ya, jadi pengalaman saya kebetulan di sales itu di beberapa perusahaan. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita gigih menawarkan. Jangan sampai kita punya mindset bahwa sales itu pekerjaan yang hina. Itu jangan sampai. Saya sedikit cerita dulu waktu saya pertama kali di Bentul ya. Waktu itu saya masih kuliah sambil kerja. Saya paginya itu di Bentul. Waktu itu saya bawa motor kanvas yang ada ronjotnya, itu ada tasnya di samping itu. Nah, pola perusahaan itu selalu membedakan harga retail sama harga grosir. Ini nanti panjang, kalau di pemasaran pasti ada alur distribusi ya. Jadi distribusi itu ada yang langsung retail. Jadi dari pabrikan langsung ke retail atau pengecer, ada yang melalui wholesaler lah. Harga wholesaler ini biasanya lebih murah daripada harga retail, itu tantangannya. Jadi bolak-balik kita menawarkan, apalagi saya dulu di area Surabaya ya. Jadi rata-rata customer saya itu adalah orang Madura. Ya. Jadi begitu kita tawarkan, kita datang, kalau bahasanya mereka ya saya sampaikan aja, tak melecong, artinya tak beli cong. Kadang ada yang begini, tak melecong, rokok eder, rokok paju, tidak laku. Itu kata-kata penolakan pertama kali saya kunjungan. Ya. Akan tetapi saya telaten. Jadi makanya skill sales itu bagaimana kita bisa mengenali karakter dari lawan bicara kita, mengenali karakter dari calon customer kita. Telaten kita kunjungi. Waktu ada rokok dia yang BS karena kita dari pabrik, dia pulang di luar pun kita tukar. Habis itu lama-lama dia namanya orang tuh pasti ada welase. Itu harus ini. Makanya kalau kita putus asa begitu sekali kita ditolak, langsung kita menghindar, maka kita tidak akan bisa mendapatkan customer ya. Prinsip dari prinsip dari sales itu, selagi tidak maaf dalam tanda kasar, bahasa kasarnya itu diludahi atau ibaratnya nggak sampai dikejar anjingnya si punya rumah, jangan mundur. Prinsip saya seperti itulah. Nanti yang terpenting
begitu kita menghadapi sebuah tantangan, ini tidak hanya sales juga, tapi dalam kehidupan, dalam menghadapi sebuah tantangan, begitu kita menghadapi tantangan, jangan putus asa. Kalau kita putus asa, yang terjadi itu kita tidak akan mendapatkan hasil. Begitu telaten kita kunjungi, kita tukar rokok lamanya menjadi rokok yang baru, lama-lama dia akan beli. Mungkin pertama sedikit, dan nanti banyak trik untuk ke arah sana, nanti mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, sales yang baik itu bagaimana Pak? Kan banyak nih kriteria yang tadi Bapak bilang. Nah, apa yang paling memasuki untuk menjadi kriteria sales yang baik itu bagaimana? Jadi ini kita bicara sales yang baik itu secara apa nih? Secara normatif atau secara apa? Kalau secara normatif, sales yang baik itu adalah sales yang bisa menjual dan bisa masuk target. Itu secara normatif. Akan tetapi kalau menurut saya, sales yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menjual, bagaimana kita bisa masuk target, ya, dan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan berkesinambungan dengan customer kita. Itu salah satu sales yang baik. Makanya salah satu skill dasar dari sales itu kita harus menjadi pribadi yang sangat menarik, pribadi yang positif, pribadi yang humble, yang bisa istilahnya menciptakan hubungan yang keterlangsungan, yang jangka panjang. Tidak hanya kita sekali kepentingan untuk menjual suatu produk itu saja, tapi secara normatif sales yang baik adalah sales yang bisa menjual, sales yang bisa target. Karena pada faktanya banyak sales yang target, banyak sales yang bisa menjual, tapi dalam proses untuk mencapai targetnya itu memakai cara-cara yang tidak baik. Contoh dalam hal otomotif, ya, menilep diskon. Jadi diskon yang harusnya diberikan kepada customer itu tidak diberikan ke semua, atau mungkin menipu laporan atau bahkan hal lain. Nah, ini dalam proses ini yang kenapa saya bilang kalau secara normatif sales yang baik itu adalah yang mencapai target, itu normatifnya. Tapi sebenarnya menurut saya sales yang baik adalah bisa menjual produk, bisa masuk target, dan bisa menciptakan hubungan yang keberlanjutan dengan customer kita. Jadi seperti itu. Nah, Bapak ini menjadi seorang sales ini menekuni dunia sales ini berapa tahun? Kalau saya sih tidak hitungan tahun ya. Saya sedikit cerita, saya tidak malu dengan background saya. Saya dari Singgahan. Bapak saya punya anak 7, saya anak kelima. Ya, jadi waktu itu jeda usia 2 tahun ya, sejak 2 tahun. Jadi dulu saya cukup bagaimana kita bisa survive, sekolah makan mungkin dicukupi orang tua, tapi untuk hal lain saya harus mencari solusi sendiri bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan. Jadi saya mulai kecil itu, ini sedikit profil ya, jadi artinya nanti bisa disimpulkan bahwa saya itu tercipta untuk sebagai penjual sampai saat ini. Saya dari kecil itu usia SD saya itu menjual. Orang tua saya dulu punya kebun singkong, diolah menjadi jemblem, kita jual di mana, di sekolahan dan lain-lain. Itu dari kecil. Setelah itu saya juga jual es lilin itu sampai saya SMP. Setelah itu saya nomor koran, agen koran. Jadi kalau saya ditanya sejak kapan saya menjadi seorang sales, semenjak saya mengerti nilai rupiah berapa, atau saya bisa nyusui duit orang itu berapa. Jadi saya pagi itu, dan alhamdulillah memang dari kecil dulu itu saya sudah dikaruniai bagaimana sense of opportunity. Jadi peluang ini, ada peluang enggak, itu saya sudah dikaruniai itu oleh pencipta saya. Jadi saat ada orang bangunan proyek, ya otomatis jam-jam 10 itu adalah ibaratnya waktu-waktunya jeda antara makan siang dan sarapan, butuh cemilan, saya bawa ke sana gorengan dari ibu saya ya. Setelah itu waktu saya menginjak sedikit, saya jual es lilin juga sama. Saya jual es lilin itu di wilayah saya dulu, wilayah hutan, ada tebangan, saya bawa es lilin sambil sore saya sekolah, pagi saya bawa ke sana, dan alhamdulillah laku. Jadi kalau saya ditanya sejak kapan saya jadi seorang sales, sejak saya mengenal nilai rupiah. Jadi seperti, dan saya tidak malu menceritakan ini ke semuanya sebagai bahan motivasi bahwasanya sukses itu tidak mengenal nasab, sukses itu tidak mengenal background kita dari mana.
kalau kita mau sungguh-sungguh, mau serius, ya itu kita insya Allah bisa meraih kesuksesan baik itu secara sosial atau secara ekonomi. Kalau tidak percaya dengan kisah saya, mungkin bisa tanya Bu ini akuntansi, itu banyak tahu lah. Saya sudah sampaikan semua sebelum saya merit pun sudah saya cerita, dan itu mungkin bagi beliau juga satu hal yang nilai positif. Berarti saya adalah seorang yang petarung. Nah, dari ceritanya Pak Andi ini, jadi kita tahu ya, kalau kita ingin mencapai suatu target atau kita ingin mencapai di suatu titik yang misalkan bisa kita katakan sukses, kita harus melewati dulu melewati dulu masa-masa sulit gitu ya Pak ya? Masa sulit, ya. Jadi kita harus bisa melewati masa sulit. Artinya kalau kita sudah berhenti, oke, saya anak orang miskin, saya tidak berkecukupan, apa yang bisa saya lakukan, kita berhenti di situ, yaitu kita finish. Akan tapi kalau kita bagaimana kita lahir sama ke dunia ini, menghirup udara yang sama, minum air yang sama, ya. Kalau kita mau bertekad bagaimana kita bisa merubah nasib kita manfaatkan apa pemberian dari Tuhan. Semua orang punya kekurangan kelebihan, tapi saya pikir kalau kita bisa mengeksplor kelebihan kita dan kita mau rajin, giat berlatih, ya, itu pasti insya Allah kesuksesan akan datang. Jadi intinya adalah jangan terlalu tidak pede dengan kondisi kita, karena kita dilahirkan ke dunia ini sama, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu, dan jangan terlalu istilahnya berada pada zona nyaman. Mungkin kalaupun mungkin adik-adik ini anaknya orang kaya dan lain-lain, udahlah, harta orang tua saya, dan itu tidak cukup. Artinya bagaimana kita keluar dari zona nyaman itu, karena zona nyaman itu membunuh. Itu percaya saja dengan saya. Oke, keren sekali ya jawaban dari Bapak Dwi ini. Nah Pak, kalau saya boleh tahu nih, Bapak sekarang sudah mempunyai berapa karyawan atau pekerjaan seorang orang gitu Pak? Jadi gini, ini sedikit cerita ya jadinya. Karena saya dulu memang dari sales dari kecil, kita mudah menjual. Jadi kalau secara strata, dari strata itu mulai kita retail di skala yang kecil, saya pindah ke perusahaan. Dulu itu saya pertama kali mengawali karir profesional di perusahaan itu sebagai cleaning service sama cleaning service sama general worker. Jadi saya sambil kuliah itu, ya, kalau pas jaga parkir sambil bawa buku sama belajar, terus saya juga bersih ngepel, ya. Jadi itu saya 2 tahun saya jalanin. Terus setelah itu saya dibentul saya sebagai salesman, ya, yang retail keliling itu tadi di beberapa wilayah Surabaya. Setelah itu saya di PT Casmi, ya, itu saya sudah jadi supervisor 2 tahun. Saya pegang Alfa sama Giant kalau nggak salah, sama Carrefour waktu itu. Setelah itu saya 2 tahun pindah lagi ke Yamaha. Alhamdulillah waktu itu saya usia 26 tahun. Itu sangat muda ya Pak. Saya itu waktu itu manajer termuda di Yamaha, dan ini adalah satu proses, ya, artinya tidak instan, mulai dari kita hal yang kecil sampai menjadi stratanya itu naik. Bahkan alhamdulillah sekarang kita menjadi owner, ya. Kalau ditanya berapa karyawan saya, jadi saya mulai usaha ini di 2017, mulai usaha di Sentro ini 2017. Saat itu saya masih di Yamaha sebagai manajer, karena saya punya pikiran tidak mungkin kita selamanya ikut dengan orang, ya. Dan kondisi pasar otomotif, apabila rasio kepemilikan sepeda motor semakin tinggi, secara otomatis kue pasarnya akan semakin tipis, ya. Makanya saya mencoba untuk buka usaha, karena kembali lagi set of opportunity kita itu memanggil peluang kita. Oh, ini ada peluang di sini, sehingga saya berani. Waktu itu saya cuma hanya ada 1 orang, saya dengan 1 desain, ya. Setelah itu waktu itu saya belum punya resources, sumber daya saya juga terbatas, belum punya mobil angkutan, belum punya alat lengkap dan lain-lain. Kantor pun dulu hanya mampu sewa, saya bayar itu 2 tahun 1 tahun dulu. Setelah itu perlahan punya meja, punya komputer dan lain-lain. Jadi ada beberapa kredit juga. Terus setelah itu berkembang. Alhamdulillah sekarang mungkin kalau dalam 1 minggu saya bisa bekerja sampai 20-25 orang, dan itu di banyak bidang, ya. Jadi istilahnya
itu kalau kita runut ke belakang, kenapa kita bisa sampai seperti ini, bisa sampai punya usaha, karena kita tahu cara bagaimana memasarkannya. Jadi kembali lagi, ujung tombak dari apapun adalah menjual. Makanya kalau kita bicara kewirausahaan, ya kalau kita bicara kewirausahaan, yang bisa saya sampaikan adalah yang penting itu pasar ada. Saya banyak diskusi dengan teman-teman, yang penting pasar ada. Masalah produksi itu gampang kita ciptakan, orang kita bisa hire. Yang penting pasarnya, apalagi modal itu gampang. Yang terpenting pasarnya ada, profit marginnya itu ada. Nah ini kita selalu berani untuk mencoba di bidang itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kesulitan Pak, mungkin Bapak mengalami kesulitan dalam memasarkan sebuah produk yang Bapak punya. Nah, gimana Pak solusinya buat biar produk kita dikenal sama masyarakat gitu? Ini dalam hal kita jadi sales dulu ya, Iya. tidak jadi owner ya. Jadi gini, kalau kesulitan itu pasti ada. Tidak ada yang namanya segala sesuatu itu kita mudah ya. Karena kalau kita semuanya itu mudah, membuat kita itu lalai. Jadi kesulitan itu pasti ada. Nah, kesulitan itu ya, itu menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan itu. Salah satu contoh misal kita tadi termasuk penolakan ya. Salah satu kita sales itu pasti yang pertama kali adalah ini lebih ke teknis boleh nih. Iya. Nah, jadi kalau sales itu kan ada namanya, kalau bahasa kita itu yang pertama itu kan kita harus melakukan ini menggali PAPCGS kalau bahasa kita ya. Itu kita menggali database ya. Jadi kita bagaimana menggali database. Saya datang misal menawarkan produk, terus kalau mau ditolak kita minta nomor telepon. Itu adalah prospecting bahasanya ya. Setelah nanti proses prospecting ini kita namanya ada PAPCGS ya. Jadi ini lebih teknis ya. Jadi mungkin lebih teknis bukan ke ini. Jadi setelah itu kita appointment kita membuat janji. Contoh misal saya ketemu pameran, saya menjual sepeda motor, orangnya menolak, ada nomor telepon, saya bikin janji, Bapak saya ketemu dengan Bapak di pameran Bravo, kira-kira saya bisa menjelaskan ke Bapak ke rumah atau ke kantor jam berapa. Itu appointment, kita buat janji ya. Nah, PAP yang kedua setelah dari prospecting, terus itu appointment, yang ketiga itu presentasi. Begitu orangnya itu sudah setuju, oke Pak kita ketemu di kantor saya jam 10. Nah, kita presentasi ini nanti kita jelaskan, oh produk kita tuh ini motor ini sekian cc, ini cocok ini. Nah, pada proses presentasi nanti banyak itu apa yang harus dilakukan waktu presentasi, stepnya itu nanti banyak sekali. Nah, kita presentasikan, terus PAPC kita closing itu oke, orangnya sudah setuju mau beli motor A, kita berarti closing, dapat KTP, dapat duit, kita kirim. PA closing, G itu referral ya. Getting referral itu kita meminta referensi. Begitu orang sudah beli di kita, Bapak Ibu terima kasih sudah membeli produk saya. Nah, mungkin Bapak bisa bantu teman atau rekanan atau tetangga yang mau beli motor bisa rekomendasikan ke saya, itu getting referral. Dan setelah itu CGS itu service after sales ya. Jadi bagaimana kita tetap, makanya tadi sampai tanyakan salesman yang baik itu apa? Kalau cara normatif dia bisa menjual, tapi salesman yang baik adalah bagaimana menciptakan hubungan yang jangka panjang. Artinya jangka panjang dengan customer ini, makanya kita ada service after sales. Contoh misal kita kirim WA waktu customer kita ulang tahun, Bapak selamat ulang tahun, panjang umur sehat, itu termasuk service after sales. Nah ini dalam rangka kita bagaimana menciptakan satu hubungan yang istilahnya jangka panjang dengan customer. Ini yang sangat penting sebenarnya, karena kalau kita hanya ambil uang dari customer saja, yang kita dapat hanya saat itu saja. Tapi kalau kita ada hubungan yang keterlanjutan, kita mungkin sudah keluar dari perusahaan kita, orang itu masih positif dengan kita, masih mengenal kita. Satu contoh, saya cerita saja, customer saya dulu waktu di Yamaha adalah
banyak pelanggan koran saya dulu waktu saya masih lapor koran. Dan customer saya saat ini di Sentro itu banyak sekali database saya yang customer saya di Yamaha. Artinya kita jual apapun, ya, kalau kita punya pribadi yang positif, kita punya nilai positif di depan orang, kita insya Allah akan tetap bisa jalan. Jadi ngerol terus. Waktu saya motor, customer saya dulu yang lapor koran, waktu customer lapor koran, saat ini customer saya yang di Sentro, yang di usaha saya sendiri, kebanyakan adalah database saya waktu saya di sales motor. Makanya di kontak saya itu mungkin ada berapa ribu, dan saya sekali buat status WA itu yang baca itu mungkin bisa sampai ribuan, sehingga itu sama saja kita sudah iklan. Jadi seperti itu. Pak, keuntungan yang mungkin Bapak dapat ketika menjadi seorang sales itu apa sih, Mbak? Kan soalnya kan kalau misalkan ada tantangan pasti kan ada kelebihannya. Nah, mungkin keuntungan yang Bapak dapat menjadi seorang sales kan? Jadi kalau kita bicara keuntungan banyak sekali ya. Kalau keuntungan itu orang lebih memaknai keuntungan itu dari sisi uang. Kalau saya tidak, ya. Kalau kita tidak memaknai keuntungan itu hanya dari sisi kita dapat duit. Akan tetapi keuntungan kita jadi seorang sales itu selain material pasti, terus reward itu juga pasti, terus yang terakhir adalah keuntungannya bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi kita bisa memberikan solusi kepada orang lain. Jadi contoh misalnya secara ekonomi pasti begitu kita mencapai target maka kita akan dapat insentif. Reward juga sama. Reward kalau kita targetnya masuk kita juga akan dapat penghargaan. Jadi sedikit cerita saja, saya ini pernah ke luar negeri itu karena reward dari apa yang saya capai ya. Saya pernah ke Eropa, saya pernah ke Amerika, saya pernah ke Jepang, saya pernah ke Korea, dan semua itu gratis. Ya karena reward dari sales. Yang ketiga adalah kita membantu orang lain. Orang butuh kendaraan, kita bantu. Terkadang dia tidak punya akses untuk menuju dealer atau orang yang dia percaya untuk beli, tapi ketemu dengan kita. Nah ini adalah satu keuntungan sales. Jadi menurut saya keuntungan itu tidak hanya semata karena kita mendapatkan duit, tapi juga banyak hal di, kalau saya garis bawahi ada 3 tadi. Nah, mungkin Bapak punya pengalaman nih yang bisa memotivasi buat para penonton Tania Podcast ini. Pengalaman Bapak yang sangat berkesan gitu, Pak. Kalau pengalaman sangat berkesan, intinya jadi proses hidup itu tidak instan ya. Jadi proses hidup itu tidak instan. Baik tidak kita di depan, ke depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi tidak ada yang instan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sukses, kita harus mau susah-susah dahulu di depan ya. Kalau kita mau berhasil, kita juga harus mau bekerja lebih keras dibandingkan orang lain. Yang jelas istilahnya apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita nikmati atau apa yang kita akan dapatkan di masa yang akan datang. Jadi jangan terlalu kita nyaman dengan keadaan, kita harus selalu improve, improvement skill, terus beradaptasi dengan keadaan, itu juga sangat penting sekali ya. Saya pikir itu, dan itu berlaku juga buat adik-adik. Basic apapun keluarga Anda, ekonomi Anda, strata sosial Anda itu tidak menjadi suatu halangan untuk Anda menjadi lebih baik, untuk Anda lebih sukses, atau bahkan menjadi merubah nasib Anda dan keluarga Anda, strata sosialnya menjadi naik. Jadi semua orang punya kesempatan sama, semua orang punya peluang yang sama untuk bisa lebih baik, menikmati kesuksesan, dan itu berpulang kepada apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan pada saat ini. Oke, Bapak. Mungkin Pak ada pesan nih buat teman-teman yang ingin jadi seorang sales tapi kadang masih mikir ya jadi aja seorang sales tapi kadang pengen jadi seorang sales gitu Pak. Gimana Pak? Memang pekerjaan sales adalah pekerjaan yang unik ya, karena uniknya itu tidak ada sales itu bergaji pokok mahal ya. Artinya gaji pokoknya itu standar kayak kita pun gajinya juga tidak banyak
yang gede adalah insentif atau bonusnya ya. Jadi ini adalah satu hal yang tantangan. Kalau Anda ingin jadi sales, yakinkan bahwa sales ini adalah membuka jendela peluang ke bidang apapun. Ya, kalau kita mau nyaman, ya jadi staff, ya, jadi staff bayaran tiap bulan ya sudah karuan 3 juta atau UMR. Tapi kalau kita sebagai sales atau sebagai marketing, penghasilan itu yang menentukan diri kita sendiri. Contoh, misal gaji kita mungkin gaji pokoknya kecil ya, gaji pokoknya kecil, tapi insentifnya cukup besar sekali. Nah, kalau kita bisa masuk target, makanya bagi teman-teman adik-adik yang mau jadi sales, ya yakin saja, jangan terlalu ragu. Penolakan dalam kita pertama kali menawarkan, tidak masuk target, ya itu satu hal yang wajar. Dan sifat dasar manusia ini yang perlu dikikis adalah terlalu takut bayar-bayar. Saya sendiri waktu dibilang waktu masuk di Bentul, target kamu 1 hari 20 slot. Saya tanya, saya harus menjual kemana? Saya buang ke sungai kah atau bagaimana? Tapi begitu kita jalani, lama-lama kita tahu trennya. Oh iya, kita bisa menganalisa pasar, kita bisa mapping. Oh ini butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini. Jadi kalau ingin menjadi sales, yang perlu disiapkan ya, yang perlu disiapkan adalah terutama skill komunikasi. Itu penting, cara kita berbicara dengan orang itu juga penting. Terus yang kedua itu sifat dasar yang tidak mudah menyerah itu juga harus dimiliki oleh seorang sales. Terus yang ketiga mampu membaca karakter dari lawan bicara kita ya. Jadi itu nanti banyak sekali sebenarnya kalau mau dikembangkan ya. Jadi kalau mengorek saya itu mulai dari sales secara umum, banyak nanti secara umum, secara teknis, secara sosial. Jadi banyak sekali perspektifnya. Jadi kalau dengan tanyakan tergantung perspektif yang mana, makanya kalau itu jangan ragu untuk menjadi sales karena sales itu membuka jendela peluang untuk sukses. Kita yang menentukan penghasilan kita sendiri, bukan orang lain. Kalau staff ya sudah UMR selesai, tapi kita ya begitu kita dapat target, kita achieve ya, gaji kita kecil memang, akan tetapi insentif kita besar dan insentif itu berbanding lurus dengan hasil yang kita peroleh atau omset yang kita peroleh. Jadi seperti itu. Nah, dari pengalaman Bapak ini mungkin habis melihat video ini teman-teman berminat untuk menjadi seorang sales.